Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Habib Afif Abdurrahman dari jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konstanta desimal berpresisi tunggal. Sebelum ke materi konstanta desimal berpresisi tunggal, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu konstanta. Dalam matematika, konstanta atau bisa dibilang tetapan adalah suatu nilai tetap berlawanan dengan variabel yang berubah-ubah. Konstanta digunakan dalam berbagai disiplin ilmu sains. Sementara itu, dalam pemrograman, konstanta adalah sebuah tempat atau kontainer dari suatu nilai. Sesuai dengan namanya, nilai dari konstanta bersifat tetap, konstan, dan tidak bisa diubah sepanjang program berjalan. Contoh program seperti ini. Kita mendeklarasikan panjang dengan divide. Di sini konstanta panjang mempunyai nilai 5 dan konstanta panjang lebar mempunyai nilai 4. Dan di sini konstanta panjang dan lebar tidak bisa diubah nilainya karena 5 dan 4 adalah nilai tetap bagi panjang dan lebar. Contoh programnya seperti ini. Kemudian contoh hasil keluarannya seperti ini. Apa itu konstanta desimal berpresisi tunggal? Setelah kita bahas tadi apa itu konstanta, mari kita langsung bahas apa itu konstanta desimal berpresisi tunggal, atau bisa dibilang floating point. Dalam matematika, floating point adalah format bilangan yang dapat digunakan untuk mempresentasikan sebuah nilai yang sangat besar atau kecil. Contoh, 3146000 dan bilangan 0,000451. Dalam pemrograman, konstanta atau desimal berpresisi tunggal atau bisa disebut sebagai floating point adalah konstanta yang bernilai desimal. Hanya sedikit perbedaan dengan konstanta bilangan bulat. Konstanta desimal berpresisi tunggal menggunakan tanda titik sebagai desimal. Dan perbedaan dengan konstanta desimal berpresisi ganda hanya dari segi daya tampungnya saja. Contoh bilangan 3,77 atau bilangan 0,000451. Bagaimana menuliskannya? Sebelum menggunakan konstanta desimal berpresisi tunggal pada bahasa C++, harus dideklarasikan terlebih dahulu. Pendeklarasian tersebut digunakan untuk memesan lokasi dalam memori komputer dan menentukan tipe datanya. Bentuk deklarasi konstanta diawali dengan const. Contoh, const nama, const fungsinya, kemudian nama konstanta, kemudian masukkan nilai yang dikandung oleh konstanta tersebut, seperti layaknya pi. Pi hanya lambang, tapi dia memiliki nilai. Atau juga bisa seperti ini. Const fungsinya, kemudian tipe data. Tipe datanya apa? Bisa double, float, atau integer. Kemudian nama konstantanya, misal pi. Kemudian kita masukkan nilai konstanta dari pi tersebut. Contoh dalam program seperti ini. Kita menggunakan fungsi const double pi sama dengan 3,1411592. Float gravitasi sama dengan 9.80665. Maka dalam floating point, konstanta floating point ini, dia mampu menyimpan nilai desimal. Kalau sebelumnya tadi, fungsi konstanta yang standar, konstanta bilangan bulat, hanya bisa menyimpan bilangan
bulat saja, tapi untuk konstanta berpresisi tunggal atau floating point ini dia dapat menyimpan nilai desimal dan nilai eksponensial. Nilai desimal seperti contoh di program ini, 3,141592 adalah nilai dari pi, kemudian gravitasi 9.80665. Maka hasilnya sebagai berikut. Belajar pemrograman pi sama dengan 3,14. Gravitasi 9,80665. Kesimpulannya adalah konstanta dibagi menjadi 3. Konstanta bilangan bulat integer adalah bilangan yang tidak mengandung nilai desimal. Ini merupakan nilai default pada konstanta bilangan 1, 2, sampai 100. Terkadang dideklarasikan dengan definite atau bisa langsung dengan integer. Konstanta desimal berpresisi tunggal floating point adalah bilangan yang mengandung nilai desimal dan bentuk eksponensial. Contoh bentuk tulisan desimal 5,57. Bentuk eksponensial atau bilangan berpangkat, contoh 4.22E3. Dalam program akan ditampilkan seperti ini, tapi nilai ini aslinya seperti ini, 4,22 dikali 100,03. Konstanta desimal berpresisi ganda, double precision. Konstanta double precision pada prinsipnya sama seperti konstanta floating point, tetapi konstanta double precision mempunyai daya tampung memori yang lebih besar. Tipe data yang biasa dipakai di konstanta desimal berpresisi tunggal dan ganda ini adalah double atau floating point. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.